Legenda Danau Kembar. Misteri matematika Pitagoras. Di Sumatera Barat yang mempesona, tersembunyi sebuah legenda kuno tentang Danau Kembar. Dua danau yang terpisah oleh bukit ini menyimpan misteri yang belum terpecahkan selama berabad-abad. Ardi, seorang anak desa yang penuh rasa ingin tahu, tinggal bersama neneknya di desa dekat danau itu. Pada suatu malam, nenek bercerita tentang legenda Danau Kembar. Ardi, kau tahu, siapapun yang berhasil memecahkan misteri matematika di Danau Kembar akan mendapatkan batu ajaib yang memancarkan cahaya pengetahuan. Apa itu, Nek? Bagaimana cara memecahkan misterinya? Kau harus berani dan bijaksana. Rahasianya berhubungan dengan sebuah rumus kuno bernama Teorema Pitagoras. Pada pagi hari, Ardi tiba di tepi danau dengan perahu kecilnya. Saat hendak berangkat, ia berhenti sejenak di atas pasir untuk memikirkan cerita neneknya. Teorema Pitagoras. Tapi bagaimana cara menemukan rumus itu? Hem, jika panjang salah satu sisi adalah 3 meter, maka luas perseginya adalah 3 dikali 3 sama dengan 9 meter persegi. Sisi lainnya 4 meter, berarti luasnya 4 dikali 4 sama dengan 16 meter persegi. Ardi menatap persegi di sisi miring yang panjangnya belum ia ketahui. Jika luas kedua persegi itu dijumlahkan, 9 ditambah 16 sama dengan 25. Jadi, luas persegi di sisi miring adalah 25. Tapi berapa panjang sisinya? Ia teringat bahwa panjang sisi persegi bisa ditemukan dengan akar kuadrat dari luasnya. Akar 25 sama dengan 5 meter. Jadi sisi miring segitiga ini panjangnya 5 meter. Sekarang aku mengerti. Rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan ini, aku bisa menghitung panjang sisi manapun pada segitiga siku-siku. Setelah memahami rumusnya, Ardi menaiki perahunya dan mulai menyeberangi danau. Ia menemukan pohon besar yang tumbang menghalangi jalannya. Pohon itu terbaring miring, ujung atasnya menyentuh pohon lain di tepi danau, membentuk segitiga siku-siku dengan permukaan air. Ardi berhenti sejenak dan melihat situasi ini sebagai tantangan untuk menerapkan rumus yang baru saja ia temukan. Ia mulai menghitung. Baiklah, saya memiliki segitiga di depan saya. Panjang sisi tegak lurusnya 3 meter, dan sisi lainnya 4 meter. Kalau begitu, sisi miringnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Jadi, C adalah akar 25 sama dengan 5 meter. Setelah berhasil memecahkan tantangan itu, pohon tumbang ajaibnya perlahan terangkat dan jalan terbuka kembali. Ardi melanjutkan perjalanannya dengan penuh semangat. Kini yakin bahwa petualangan ini akan memberinya lebih banyak pelajaran matematika yang berguna. Melanjutkan perjalanan, Ardi tiba di tengah danau, ia melihat benda berkilau di dasar air. Namun, untuk mencapai batu ajaib itu, Ardi harus memecahkan beberapa tantangan matematika. Makhluk air bijaksana muncul dari danau memberi petunjuk. Jika kau ingin mendapatkan batu ajaib, jawab soal-soal berikut tentang Pitagoras. Ardi menyelesaikan beberapa soal, seperti menghitung panjang sisi miring, sisi tegak, dan tinggi berdasarkan informasi segitiga yang diberikan. Setelah semua soal berhasil dipecahkan, batu ajaib mulai bersinar terang, dan Ardi berhasil mengambilnya. Saat Ardi hendak kembali ke desanya, seekor naga besar menghadangnya di tengah perjalanan. Naga itu mengaum dengan suara keras.
Siapa yang berani mengambil batu ajaibku? Ardi, meski gugup, menjelaskan bahwa ia hanya ingin membawa batu itu untuk membantu desanya memahami rahasia matematika. Naga tertawa. Baiklah, anak kecil. Jika kau bisa menjawab satu tantangan terakhirku, kau bisa kembali dengan selamat. Naga menunjukkan tumpukan kayu yang membentuk segitiga sama sisi, dengan panjang sisi 6 meter. Hitung tinggi dari segitiga ini. Ardi berpikir keras. Ia membagi sisi segitiga menjadi 2 bagian sama panjang, yaitu 3 meter, lalu menggunakan rumus Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. B kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 36 dikurang 9 sama dengan 27. Jadi, B sama dengan akar 27 atau mendekati 5,196 meter. Kau benar. Sekarang kau bisa kembali ke desamu dengan selamat. Ardi kembali ke desanya dengan selamat, membawa batu ajaib dan pengetahuan baru tentang matematika. Ia menceritakan petualangannya kepada seluruh penduduk desa. Batu ajaib itu tidak hanya menjadi simbol keberanian dan kebijaksanaan, tetapi juga mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan kepada semua orang. Sejak saat itu, legenda Ardi di Danau Kembar dikenang oleh banyak orang, dan rumus Pythagoras menjadi kunci bagi para pemuda desa untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.